wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindri Degrit Agustina dari LP3I College Banyuwangi dengan jurusan Office Management. Kali ini saya akan menyampaikan materi HRM2 dengan dibagi menjadi 3 kelompok dan ada 3 makalah. Yang pertama, makalah dari kelompok 1 dengan beberapa materi. Selanjutnya yaitu penjelasan. Penjelasan dari wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang untuk mendapatkan informasi, data, ataupun keterangan. Seperti contohnya, peneliti yang mewawancarai narasumber dengan bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid. Yang kedua, yaitu wawancara pendahuluan. Apa sih yang dimaksud? Wawancara pendahuluan adalah wawancara yang dilakukan untuk menentukan apakah keterampilan pemohon pekerjaan cocok dengan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu pengisian formulir kerja. Dapat diketahui bahwa pengisian formulir kerja itu harus dilengkapi beberapa, yaitu nama lengkap kita, alamat lengkap kita, nomor HP, nomor telepon, email, dan jika memungkiri kita itu harus menulis formulir kerja itu secara lengkap dan tidak boleh ada yang dipalsukan atau seperti nama kita ditambahi lebih, itu tidak boleh. Jadi kalau bisa itu ditulis secara lengkap sesuai dengan data diri kita. Selanjutnya yang keempat yaitu hal yang perlu diingat saat pengisian formulir kerja. Nah, jadi pada tahap ini kita itu harus hati-hati dan harus teliti dengan benar karena pengisian formulir kerja ini kan diserahkan ke perusahaan. Jadi tidak boleh asal-asalan kita untuk mengisinya. Usahakan tulisan itu rapi dan mudah dibaca. Kemudian dicek kembali pertanyaan yang sudah diisi dengan seksama. Jadi kita setelah menulis kita harus melihat lagi, dibaca apakah sudah benar yang kita tulis. Dan pastikan jawaban itu benar, tidak ada yang dikurangi ataupun dilebihi. Gunakan pulpen saat pengisian. Nah, gunanya untuk menggunakan pulpen itu karena jikalau kita menggunakan pensil, kan pensil itu kan bisa jika antara kertas yang satu dengan yang lainnya itu bisa bergesekan, maka akan hilang tulisan kita jika menggunakan pensil. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan pulpen karena pulpen itu kan tinta, jadinya itu warnanya tajam dan bisa mudah dibaca. Setelah itu jika jawaban kita salah, itu lebih baik dicoret dengan satu kali coretan, jangan digesek-gesek karena itu bisa membuat tidak rapi. Dan jika memungkiri menggunakan tim X, maka gunakan tim X. Dan jangan lupa mencantumkan nama dan tanda tangan kalian. Selanjutnya yaitu tes kemampuan. Ada 7 hal yang dinilai saat wawancara. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi itu dilihat dari pendidikan yang kita tempuh, pengalaman kerja selama kita bekerja itu apa yang kita peroleh, dan skill yang kita miliki. Jadi skill atau keahlian apa yang kita miliki itu dilihat. Yang kedua yaitu karakter. Karakter itu penilaian yang dilakukan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Jadi penilaian perilaku kita itu dinilai sesuai posisi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu attitude. Attitude itu saat wawancara, sikap sopan kita ketika kita membuka pintu, ketika kita gerak-gerik
kita itu dinilai. Jadi sopan santun, cara komunikasi, bertindak kita itu yang dinilai. Ramah atau tidaknya itu pada diri kita itu dinilai. Selanjutnya yaitu grooming. Grooming itu pakaian yang kita gunakan. Rapi atau tidakkah kita terlihat itu dinilai. Jadi itu rapi, pakaian yang kita gunakan itu sesuai profesional atau tidak itu dinilai. Yang kelima yaitu komunikasi, gaya bicara kita yang dilihat saat wawancara. Jadi antara kita gugup atau tidak itu juga dinilai saat berkomunikasi. Selanjutnya experience. Experience itu ceritakan tentang pekerjaan yang Anda miliki sebelumnya. Jika memiliki pekerjaan, maka bisa diceritakan pekerjaan sebelumnya, bekerja di mana, di posisi apa, dengan sesuai apa yang dilakukan jika sebelumnya bekerja. Yang selanjutnya yaitu antusiasme. Dengan pengetahuan tentang perusahaan akan memberikan nilai lebih. Jadi jika kita mengelamar ke sebuah perusahaan, kita mengetahui perusahaan itu mulai kapan berdiri, mengembang waktu demi waktu, perusahaan itu sudah berkembang seperti apa, itu merupakan sebuah nilai plus bagi kita jika kita mengetahui perusahaan itu. Penjelasan selanjutnya yaitu tes psikologi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian siapkan, yaitu ada 5. Yang pertama, nilai yang dipegang teguh. Maksudnya yaitu saat ketika dites kita sudah menjawab A, maka apa yang kita ucapkan itu akan dilihat oleh perusahaan. Nilai yang kita pegang itu apa. Makanya itu untuk pertanyaan ini kita harus benar-benar menyiapkan. Jangan kita sudah bicara A tapi besoknya kita tidak apa yang kita bilang si A tadi, pernyataan si A, tapi besoknya kita si B, bahkan si D, seperti itu. Jadi harus kita pegang teguh nilai yang kita ucapkan pertama. Yang kedua yaitu situasi penuh tekanan. Kadang itu ini kesalahan dari kita sendiri. Jadi kita benar-benar siap atau enggak untuk menyelesaikan atau mencari solusi apa yang kita lakukan kesalahan di perusahaan sebelumnya. Bukan perusahaan, tapi kesalahan apa yang kita lakukan di sebuah perusahaan seperti itu. Itu harus, makanya kita itu dites sebisa apa dan bagaimana tanggung jawab kalian untuk menyelesaikan apa yang sudah kalian lakukan kesalahan sebelumnya. Yang ketiga yaitu motivasi hidup. Jadi di sebuah perusahaan jika kita sudah bekerja pasti kita memiliki motivasi hidup. Bagaimana kita untuk maju ke depannya untuk perusahaan, dan kita berpikiran bahwasanya kita itu bekerja di perusahaan untuk bertujuan untuk membantu perusahaan itu maju dan berkembang. Selain itu kita juga memiliki dampak baik pula bagi diri sendiri jika memiliki motivasi hidup. Kita juga bisa lebih ke ranah yang lebih terarah gitu. Jadi tidak semisal orang itu melakukan itu ada tujuannya, tidak ada tujuannya kan nggak enak. Jadi itu kita bisa memotivasi diri sendiri untuk lebih maju lagi, dan untuk perusahaan kita juga bisa memberikan tambahan
agar perusahaan itu maju dan berkembang, seperti itu. Lalu selanjutnya kelebihan diri. Nah, kelebihan diri ini skill yang kita miliki. Seperti kalian jika memiliki skill di bidang akuntan, maka kan juga memberi nilai plus bagi perusahaan. Oh, anak ini cocok di bagian akuntan. Pasti perusahaan akan melihat kelebihan kalian seperti itu, dan kalian juga memiliki nilai bagi perusahaan untuk selalu maju dan berkembang, seperti itu. Jadi jika kalian memiliki kelebihan di bidang apapun itu, bisa dilihatkan dan bisa kalian tunjukkan bahwasanya kalian itu memang lebih di sini, di bidang sini, seperti itu. Yang selanjutnya, pekerjaan impian di tes psikologi. Nah, pekerjaan impian ini perusahaan itu melihat kalian itu cocok di bagian mana, atau yang kalian impikan itu di mana, seperti itu. Tapi sebelumnya itu perusahaan itu juga menilai kalian itu pantas di posisi semisal bagian keuangan. Perusahaan akan melihat kalau kalian itu memang benar-benar di posisi keuangan itu. Jadi jika kalian ingin di bagian keuangan, sedangkan perusahaan juga menilai kalian di bagian keuangan, jadi kan sama-sama kalian ingin di bagian itu, perusahaan juga menilai kalian cocok di bagian keuangan. Jadi sama-sama kalian bisa maju dan semangat lagi untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan juga akan sangat diuntungkan sekali. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu wawancara lanjutan. Ada beberapa, yaitu ada 4, yaitu pertama pertanyaan mendalam, yang kedua bertemu orang baru, yang ketiga lingkungan wawancara yang berbeda, yang keempat pertanyaan yang menguji pengetahuan kamu tentang perusahaan. Nah, wawancara lanjutan ini akan berlanjut ketika wawancara yang pertama. Yang pertama yaitu wawancara lanjutan pertanyaan mendalam. Nah, pada pertanyaan kali ini, pertanyaan yang mendalam, kalian harus menyiapkan benar-benar apa yang dikasih oleh kita diberi pertanyaan. Jadi persiapkan jawaban pertanyaan mendalam ini. Pertanyaan mendalam ini biasanya berkaitan dengan skill atau pengalaman kerja sebelumnya. Jika kalian sudah memiliki pengalaman kerja, maka kalian akan diberi pertanyaan lebih mendalam lagi tentang apa yang kalian dapatkan saat bekerja sebelumnya dan skill apa yang terlihat atau yang kalian miliki. Jadi bagi yang sudah berpengalaman kerja sebelumnya bisa menyiapkan pertanyaan tersebut, dan juga fresh graduate itu pasti akan ditanya skill atau kemampuan kita yang kita miliki. Jadi jika memiliki skill yang lebih apalagi kalau di bidang keuangan, akuntan, komputer, akuntansi, kalian memiliki di skill di bidang itu dan kalian juga memiliki di bidang lain, itu memberikan tambahan bahwasanya kalian itu benar-benar ditempatkan di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bertemu orang baru. Nah, wawancara lanjutan yang bertemu orang baru ini, jadi yang mewawancara itu tidak hanya satu orang, bisa jadi langsung manajernya ataupun langsung eksekutif departemennya. Jadi itu tidak hanya satu orang yang mewawancarai. Jadi penilaian ini menguji ke mental kita
jika kita diberi langsung menjawab, atau rasa kita refleks atau gimana, ataupun kita gugup dalam menjawab, kegelisahan kita itu dinilai. Jadi tidak hanya satu pewawancara, bisa juga seperti yang saya sebutkan tadi, bisa langsung manajer atau departemennya langsung. Yang ketiga yaitu lingkungan wawancara yang berbeda. Jadi ketika kita diwawancarai tidak hanya di satu tempat, kita bisa di berbeda tempat, ataupun tempat resmi di manajernya. Jadi ruangannya itu agak menegangkan lah ya, ataupun awalnya di ruang yang biasa seperti yang lainnya, kemudian berlanjut lagi di ruang yang lebih resmi, atau kita lebih merasa gugup atau gelisah seperti itu. Jadi tidak monoton hanya satu ruangan saja. Yang terakhir yaitu pertanyaan yang menguji pengetahuan kamu tentang perusahaan. Jadi perusahaan itu juga menilai apa yang kalian ketahui tentang perusahaan tersebut. Jika kalian benar-benar mengetahui perusahaan tersebut, mulai dari berdirinya kapan, memiliki prestasi apa perusahaan tersebut, pokok intinya kalian mengetahui tentang perusahaan tersebut, tidak dikurangi atau tidak dilebihi, itu menjadi salah satu nilai yang ditangkap oleh pewawancara. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu induksi dan pelatihan karyawan. Ada 4 tujuan orientasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting karena bagi karyawan baru itu harus kita perlakukan bahwasanya dia itu ada di dalam tim dan bisa merasa nyaman. Bukan berarti awalnya kita memang mengakui tapi akhir-akhirnya tidak, itu tidak boleh, karena pada dasarnya semua karyawan itu juga bekerja sama, juga bekerja mandiri. Jadi bagi karyawan baru sangat penting diperlakukan seperti itu, karena agar merasa nyaman dan bisa melakukan dan menciptakan tujuannya bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, karena karyawan baru dan belum mengetahui dasar-dasarnya perusahaan bagaimana, maka sangat penting untuk menginformasikan kepada karyawan baru bahwasanya dasar-dasar dari perusahaan tersebut seperti apa, dijelaskan dengan detail, rinci, dan tidak terlalu tergesa-gesa seperti itu. Yang ketiga yaitu membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, misalnya seperti visi perusahaan apa, misi perusahaan apa, kultur perusahaan itu apa, seperti itu. Jadi karyawan baru juga bisa menempatkan diri di perusahaan tersebut. Yang keempat, membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Nah, membantu agar sosialisasi dengan karyawan lama itu tidak ada kecanggungan, diperkenalkan di perusahaan tersebut sosialisasinya seperti ini. Jika bekerja ya bekerja, waktu istirahat ya beristirahat, seperti itu. Jadi tidak terlalu memaksakan kamu harus mematuhi ini, enggak. Jadi itu karyawan baru itu juga bisa memikir bahwasanya perusahaan tersebut seperti ini sosialisasinya, dasarnya seperti ini. Visi perusahaan tersebut seperti ini dan misinya seperti itu. Jadi karyawan baru itu tidak canggung dan bisa menerima informasi
yang diberikan itu secara terarah seperti itu. Tidak, karyawan baru tidak merasa plonga-plong gitu, tidak tahu dasar-dasarnya perusahaan. Makanya dari itu, untuk menginformasikan ke karyawan baru itu harus secara rinci, harus secara jelas, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh karyawan tersebut. Jadi tidak asal-asalan untuk memberi informasinya. Nah, materi selanjutnya untuk makalah 1, kelompok 1, UU Tenaga Kerja. UU Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain atau masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari makalah kelompok 2, yaitu ada beberapa materi. Materi pertama yaitu kompensasi. Apa sih arti dari kompensasi? Kompensasi sendiri yaitu segala sesuatu yang diterima baik fisik maupun non fisik. Prinsip dalam pemberian kompensasi adalah prinsip kepatuhan, prinsip efektivitas dan efisien. Nah, prinsip kepatuhan dilakukan minimal sesuai dengan tatanan hukum atau peraturan. Sedangkan prinsip efektivitas dan efisien dapat bersaing dengan sempurna di pasaran global ketika brand making dijalankan. Nah, ada 3 prinsip, yaitu 3P, yaitu pay for position, pay for person, and pay for performance. Yang pertama, pay for position. Perusahaan mengacu pada standar yang diberlakukan, tidak lebih dari standar yang ada di perusahaan tersebut. Pay for person, perusahaan mengacu pada budaya organisasi. Jadi budaya organisasi tersebut apa diterapkan di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Pay for performance, perusahaan memberikan peningkatan imbal jasa yang disesuaikan dengan kinerja, tidak ada lebih dari kinerja tersebut. Yang kedua materinya yaitu macam-macam cara penghitungan kompensasi. Ada metode strict piece work plan, metode 100 bonus plan, metode Taylor piece work plan, dan metode group piece work plan. Nah, yang pertama yaitu metode strict piece work plan. Itu perhitungan insentif karyawan yang paling sederhana, dihitung secara proporsional. Jadi dihitungnya itu dengan sederhana dan sesuai dengan tugas dari pegawainya. Yang kedua yaitu metode 100 bonus plan. Nah, metode ini menggunakan satuan dalam waktu per unit dalam melakukan perhitungannya. Jadi bisa dikatakan per menit itu ada perhitungannya sendiri. Sistem yang ketiga yaitu metode Taylor piece work plan. Sistem perhitungannya itu upah per potong yang diciptakan oleh Taylor dengan tarif insentif yang berbeda-beda. Jadi insentifnya itu berbeda-beda, tidak sama rata. Perhitungan metode group piece work plan itu tarif per potong dalam kelompok kerja, jadi dikelompokkan dalam kerja, seperti itu. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan masing-masing cara perhitungan. Dari macam-macam cara penghitungan tadi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu upah menurut waktu. Kelebihannya itu sistem sederhana. Ya, sederhana, mudah dalam pengawasan, dan kualitas hasil kerja dapat lebih baik. Sedangkan kekurangannya, semangat kerja itu rendah karena kurang karena mungkin mudah dalam pengawasannya, sehingga itu tidak ada kayak
kecekatan dan tidak ada sanksi kesalahan seperti itu. Dan kekurangannya hasil kerja itu kurang ya memang. Yang kedua itu upah menurut hasil. Kelebihannya itu memberikan motivasi bagi pekerja yang terampil memperoleh upah yang tinggi. Jika yang tidak terampil ya tidak mendapatkan. Dan kekurangannya itu kualitas yang dihasilkan itu sangat dihasilkan rendah, dan ada persaingan yang tidak sehat, curang seperti itu. Upah borongan. Kelebihannya yaitu memberikan dorongan kepada pekerja, karena kan borongan jadi itu sama-sama dengan teman, jadi itu ada semangat dalam bekerja. Kekurangannya itu kegiatan bekerja cenderung berlebihan, saking bersemangatnya jadi itu terlalu berlebihan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu upah dengan sistem bonus. Kelebihannya yaitu produktivitas pekerja tinggi. Karena apa? Karena ya ada bonusnya, jadi itu pekerjanya itu memproduksi dengan tinggi. Sedangkan kekurangannya itu kegiatan bekerja cenderung berlebihan. Mungkin karena produk yang dihasilkan itu tinggi, jadi pekerja itu agak berlebihan dalam menghasilkan produknya. Selanjutnya upah dengan sistem mitra usaha. Kelebihannya selain menerima upah tetap, pekerja juga menerima bonus berupa saham. Kan sistemnya dengan mitra usaha, jadi otomatis bonusnya juga berupa saham. Namun kekurangannya itu apabila perusahaan rugi, maka pekerja ikut menanggung kerugian tersebut. Karena apa? Ya karena kalau memang dengan sistem mitra usaha, jika rugi pekerja juga ikut rugi, apalagi dengan bonus berupa saham. Yang terakhir yaitu upah indeks atau skala atau sliding scale. Yang kelebihannya itu apabila perusahaan menerapkan sistem ini dengan pasti, maka kesejahteraan karyawan akan terjamin. Sedangkan kekurangannya, perusahaan sering menunda-nunda pemberian upah pada saat harga-harga mahal. Ya memang saat harga mahal mungkin lalai dan pemberian upah pada pekerja itu jadi tertunda-tunda seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu materi insentif. Apa sih insentif? Itu berupa kompensasi yang berkaitan langsung dengan motivasi, di mana tujuan utamanya meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya, materi yang kedua, ada penilaian pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Jadi, penilaian hasil kerja itu tidak dinilai dari kualitas saja, namun juga dilihat dari kuantitasnya. Contoh daftar penilaian pekerja, ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3. Yang pertama, kesetiaan, pengabdian kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak melanggar aturan aturan dan kandungan yang berada di dalam Pancasila dan UU 1945. Yang kedua yaitu prestasi kerja, hasil kerja yang dicapai seseorang. Prestasi apa saja yang dihasilkan oleh pekerja tersebut di perusahaan, maka itu sebagai salah satu unsur yang dinilai. Yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu kesanggupan seseorang dari tugas yang dipasrahkan. Yang keempat yaitu ketaatan, kesanggupan, ketulusan hati. Ketaatan, ketulusan hati kita untuk mengerjakan tugas
dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya kejujuran, yaitu dimana kita dilatih untuk benar-benar jujur dalam melaksanakan tugas di sebuah perusahaan. Yang keenam yaitu kerjasama, kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan pegawai lain. Yang tujuh yaitu prakarsa, kemampuan mengambil keputusan. Jadi keputusan itu diambil secara musyawarah, tidak berpihak si A ataupun si B. Yang terakhir kepemimpinan, kemampuan untuk meyakinkan. Jadi sebuah pemimpin itu harus meyakinkan kepada pegawai bahwasanya itu keputusan yang diambil itu memang benar-benar yakin dari si pemimpinnya. Materi yang terakhir dari kelompok 2 yaitu materi pengembangan SDM. Arti dan pentingnya pengembangan SDM yaitu kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan pribadi dan organisasi. Jadinya untuk mengasah suatu pikiran pegawai untuk lebih maju lagi. Yang kedua yaitu pelatihan formal. Apa sih pelatihan formal itu? Yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara formal atau resmi oleh organisasi atau perusahaan untuk para karyawan. Nah, metode ini dengan melakukan belajar mandiri, belajar di kelas, pelatihan di tempat kerja, simulasi, sistem magang, seperti itu. Jadi, pelatihan formal itu pelatihan resmi dengan tujuan agar pegawai itu siap benar-benar sumber daya manusianya itu benar-benar siap. Yang selanjutnya pelatihan non formal. Nah, pelatihan non formal ini pelatihan yang diadakan untuk melengkapi pelatihan formal. Ada dua yaitu organization development dan sensitivity training. Jadi ada trainingnya juga untuk melengkapi yang pelatihan formal sebelumnya. Selanjutnya pengembangan melalui penugasan. Melalui penugasan pada jabatan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi yang maunya belum berkelompok di berkelompok dan kompleks. Selanjutnya pengembangan melalui promosi atau mutasi. Penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta. Jadi tidak ada yang hanya pemerintahan saja, tapi juga non pemerintahan juga atau swasta. Nah, materi selanjutnya dari pengembangan SDM itu pengembangan karir SDM. Pengembangan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir serta peningkatan oleh Departemen HR untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Jadi maksudnya itu untuk peningkatan lebih karir itu ditingkatkan oleh Departemen HR dan rencana kerja yang sudah dibuat itu akan tercapai. Selanjutnya pengembangan melalui GKM. GKM adalah sekelompok kecil karyawan yang terdiri dari 3-8 orang dari unit kerja yang sama yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan. Jadi karyawan itu hanya terdiri dari 3-8 orang saja yang sukarela untuk melaksanakan pengembangan melalui GKM tersebut. Materi selanjutnya itu pengembangan melalui waskat. Unsur waskat ada 8. Yang pertama pengorganisasian, yang kedua personil, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat perencanaan, yang kelima prosedur, yang keenam pencatatan, yang ketujuh pelaporan, dan yang kedelapan supervisi atau review inter. Seperti itu. Dan selanjutnya pemeliharaan SDM.
Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan mental karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi pemeliharaan itu sangat penting karena untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik pegawai agar tidak down dan tetap produktivitas untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan tersebut agar bisa tercapai dan bisa sama-sama saling untung. Selanjutnya program kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan dan keselamatan kerja. Program kesejahteraan itu sangat penting karena untuk pegawai itu keselamatan kerja itu juga penting untuk kelanjutan bekerja untuk kedepannya. Program selanjutnya yang kedua yaitu tujuan kesejahteraan yang saya bicarakan tadi untuk pegawai sendiri agar selalu memiliki rasa semangat dan merasa senang di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya pemeliharaan kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan. Biasa disingkat dengan K3. Suatu upaya guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus. Nah, jadi itu agar pemeliharaan K3 ini tetap berkembang, tidak ada rasa kerjasamanya itu tetap ada agar tujuan awal perusahaan itu tetap menjadi kewajiban pegawai agar tujuannya goal dan berhasil seperti itu. Dan yang selanjutnya kegiatan pemeliharaan kerja. Kegiatan pemeliharaan SDM secara rinci itu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Meningkatkan produktivitas karyawan itu penting karena apa? Karena karyawan itu juga ada dibilang rasa bosan itu tidak. Kalau bosan kan tujuan utama karyawan kan juga untuk memajukan produktivitasnya. Jadi itu kadang ada lesu tapi tetap ada semangat agar produktivitas karyawan itu tetap meningkat. Nah, yang kedua kegiatan pemeliharaan SDM secara rinci untuk meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Meningkatkan disiplin karyawan itu juga penting karena apa? Karena jika tidak disiplin maka kan akan terlambat juga untuk keberhasilannya, untuk peningkatan SDM-nya. Dan yang ketiga yaitu memberikan ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan karyawan. Mengapa seperti itu? Karena memberikan ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan bagi karyawan itu sangat penting karena bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu materi makalah dari kelompok 3. Yaitu pertama materinya pengertian jam sostek. Apa sih jam sostek? Jam sostek merupakan program perlindungan sosial ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Jadi jam sostek itu setiap masyarakat itu tuh berhak mendapatkan jam sostek dan berhak menjadi peserta jam sostek, baik itu pekerja yang belum berkeluarga, tukang ojek, tukang bakso, atau karyawan lainnya. Jaminan program jam sostek apa saja sih? Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja. Jadi jika kecelakaan mengalami kecelakaan atau cacat itu
ada jaminannya. Yang kedua yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Hak tenaga kerja, untuk itu program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan jika tidak memungkiri bisa rawat inap, seperti itu. Yang ketiga yaitu jaminan hari tua berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau lebih tapi memenuhi syarat tertentu. Memang benar ada berupa tabungan selama kerja yang dikembalikan pada umur 55 tahun tapi harus memenuhi syarat tertentu. Yang keempat yaitu jaminan kematian, memberikan secara tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun. Hak dan kewajiban peserta jam sostek. Hak bagi pengusaha yaitu menerima sertifikat tanda bukti telah menjadi peserta jam sostek. Yang kedua yaitu menerima bukti penerimaan iuran sebagai bukti pembayaran. Bukti ini penting karena kalau tidak ada bukti bisa fatal karena bisa diambil oleh orang lain yang tidak dikenal. Yang ketiga yaitu menerima pelayanan yang terbaik dari PT Jam Sostek. Yang selanjutnya hak pengusaha yaitu menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu berhak untuk menerima kembaliannya, menerima kembali biayanya. Nah, sedangkan untuk hak tenaga kerja yaitu ada dua, menerima kartu jam sostek dan kartu pemeliharaan kesehatan. Yang kedua yaitu menerima jaminan dan santunan yang berupa uang dan santunan jaminan kecelakaan kerja. Itu hak bagi tenaga kerja. Nah, untuk kewajiban pengusaha, pengusaha jam sostek ada 4. Yang pertama yaitu mendapatkan seluruh tenaga kerjanya. Kewajiban pengusaha yang pertama itu. Yang kedua yaitu melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja, upah atau perubahan tenaga kerja. Yang ketiga melaksanakan pembayaran iuran bulanan paling lambat 15 bulan berikutnya. Jadi pembayaran iuran bulanan ini kewajiban bagi pengusaha jam sostek. Nah, yang terakhir yaitu mencatat setiap penambahan dan pengurangan tenaga kerja. Jadi kewajibannya itu mencatat penambahan dan pengurangan tenaga kerja, entah itu dari waktu pertama bertambah atau besoknya berkurang, itu harus wajib dicatat. Nah, kewajiban bagi tenaga kerja jam sostek yaitu ada 2, memberikan data pribadi secara jelas, tidak ada kepalsuan pada data diri pribadi. Dan yang kedua bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta jam sostek ke perusahaan yang baru untuk mengetahui bahwasanya sebelumnya bekerja di sebelumnya menjadi peserta jam sostek di yang sebelumnya itu. Jadi jika mau pindah, jadi bisa mengajukan nomor peserta jam sosteknya agar diproses dengan cepat jika mau pindah. Nah, selanjutnya yaitu jumlah iuran pembayaran jam sostek, yaitu ada 4. Jaminan hari tua itu peserta mencapai usia 56 tahun, besar iurannya 5,7% dan upahnya 3,7%. Jaminan kecelakaan kerja itu tingkat resiko lingkungan kerja iurannya itu 0% dari upah sebulan, rendahnya itu 0,54%, sedang 0,89%,
Yang sangat rendah itu 0,24% dan yang tinggi itu 1,27% dan sangat tinggi itu 1,74%. Jaminan kematian. Jaminan kematian asuransi dalam bentuk santunan tunai itu iurannya sebesar 0,3% per bulan dari upahnya dan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Itu jaminan kematian karena kan meninggal dunia. Jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun itu besar iurannya 3% dari upah. Perusahaan menanggung 2% dan sisanya 1% dibayar karyawan. Namun, batas maksimal upah yang dijadikan perhitungan itu adalah 7 juta, senilai 7 juta. Selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran. Yang pertama yaitu tata cara pembayaran iuran. Kalian bisa datang ke BPJS, kantor BPJS langsung atau mendaftar secara online. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Jadi ingat, mengisi formulir itu juga harus jelas dan sesuai dengan pertanyaan. Jika formulir data diri kalian juga lengkapi dengan jelas. Selanjutnya mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja dan selanjutnya membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika perintah untuk iuran senilai 100.000, maka iuran 100.000. Nah, selanjutnya tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftarannya itu kalian bisa datang ke BPJS langsung, dengan pasti ada arahan di kantor BPJS. Jika tidak bisa ditanyakan ke pegawai BPJS-nya. Materi kedua yaitu PHK. Apa sih PHK? PHK itu pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan pekerja di suatu perusahaan. Macam-macam PHK itu ada 5, yaitu melakukan pelanggaran dalam perjanjian kerja. Pekerja itu melanggar peraturan dari perusahaannya. Yang kedua yaitu mengundurkan diri atau resign. Mengundurkan diri atau resign itu ada beberapa alasan, mungkin karena mau pindah tempat tinggal, mau alasan yang lainnya seperti itu. Yang ketiga yaitu pensiun dengan batas usia. Nah, yang keempat kesalahan berat. Kesalahan berat itu ketika kita benar-benar melakukan kesalahan berat di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu meninggal dunia. Selanjutnya itu pemberhentian SDM. Pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Istilahnya juga sama dengan pemisahan. Pemberhentian juga bisa diartikan sebagai PHK. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, pengertian PHK. Hak-hak yang selanjutnya yaitu hak-hak karyawan setelah pemberhentian. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan dan ada 3, yaitu berdasarkan pasal 156 ayat 1, pasal 156 ayat 2 dan pasal 156 ayat 3. Selanjutnya macam-macam dan persyaratan pensiun. Macam-macam pensiun. Normalnya itu berusia 55 tahun. Seseorang yang berusia 55 tahun itu dikatakan pensiun. Nah, itu pensiun normal. Ada juga pensiun dipercepat karena kondisi tertentu, mungkin ada keperluan lainnya, makanya pensiunnya dipercepat. Yaitu selanjutnya pensiun ditunda. Pensiun ditunda itu berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Jadi sebelum usia pensiun normal itu sudah pensiun ditunda.
pensiun cacat. Pensiun cacat ini dikarenakan pegawai itu terkena kecelakaan. Selanjutnya itu persyaratan pensiun. Nah, persyaratan pensiun itu yang pertama telah mencapai sekurangnya 50 tahun. Jadi pegawai yang berusia 50 tahun mencapai sekurangnya 50 tahun mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurangnya 20 tahun. Yang kedua yaitu mempunyai masa kerja sekurangnya 4 tahun. Pegawai negeri telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, selanjutnya ada macam-macam kompensasi bagi pensiun. Ada bentuk-bentuk. Yang pertama, bentuk-bentuk kompensasi untuk karyawan yaitu ada upah atau gaji, insentif, dan tunjangan untuk pensiunnya dan fasilitasnya. Jenis-jenis kompensasi karyawan itu ada yang finansial langsung itu langsung diberikan, ada finansial tidak langsung itu ya tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Dan materi terakhir dari makalah 3 yaitu pengertian program evaluasi MSDM. Nah, apa sih artinya itu? Arti pengertian program evaluasi MSDM adalah pendekatan koheren terpadu dan strategis terhadap pekerjaan, pengembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Nah, fungsi MSDM sendiri memberikan saran dan layanan yang memungkinkan perusahaan dapat menyelesaikan sesuatu melalui orang dalam menjalankan bisnis. Nah, program evaluasi MSDM ini ada teknik-tekniknya, yaitu melakukan analisis pekerjaan dulu. Setelah dianalisis kita bisa merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Jadi kebutuhan tenaga kerja itu apa saja bisa dicatat, dan merekrut calon karyawan juga tidak asal-asal pilih, sesuai dengan syarat peraturannya. Selanjutnya itu upaya perbaikan evaluasi. Ada organisasional, perilaku karyawan, dampak dan tingkat kelayanan SDM. Perbaikan evaluasi ini juga penting karena jika ada kesalahan kita pastinya diperbaiki, tapi untuk mengatasinya dan untuk menanggulanginya maksudnya untuk agar tidak terjadinya itu kita perbaiki, lebih baik mencegah sebelum memperbaiki, seperti itu. Selanjutnya itu perencanaan MSDM di masa mendatang. Nah, di masa mendatang tahapan dalam perencanaan strategi MSDM yaitu ada 4. Mengkaji kondisi bisnis. Jadi kondisi bisnis itu dikaji dengan benar, apakah ada kesalahan, kalau ada peningkatan atau kekurangan itu harus dikaji dulu. Selanjutnya evaluasi kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan perencanaan strategi MSDM itu dievaluasi dengan benar. Evaluasi jika kekuatannya apa dipertahankan untuk kedepannya, jika kelemahannya itu diperbaiki dan dijadikan sebagai patokan agar tidak terjadi untuk kedepannya lagi. Yang ketiga itu retargeting tujuan, dan yang keempat menyusun strategi dengan mengkaji, mengevaluasi, dan retargeting tujuan itu menyusun lagi strategi rencana kedepannya agar lebih cepat
strateginya berhasil dan tercapai dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu kita bisa memperbaiki lagi. Sekian dari penyampaian materi HRM 2 dari saya. Dari saya sendiri, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.